Tapi Indonesia itu anomali kan, yang bisa menunjukkan inflasi yang sangat bisa di-tame atau sangat bisa di-manage, dan juga pertumbuhan ekonomi yang sangat, kalau menurut saya jauh lebih robust daripada mayoritas negara-negara lainnya. Kalau saya sih lebih percaya dengan equity story, seperti tadi yang saya sampaikan. Apalagi dengan pemberdayaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence yang bisa menopang produktivitas. Nyata sekali. Welcome to FinFolk Podcast, the show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking in a fun way. Thank you Pak Gita, udah mampir ya ke FinFolk. Thank you Bang, bisa diundang. Ada lebih dari mungkin 1.000, ada startup founders, kemudian juga ada investors, profesional, C-level yang banyak belajar. Nah, kita kan bahas topik tentang the winter money. Siap. Jadi winter ini sebenarnya kan kalau kita bicara kan season ya Pak Gita. Yep. Dan season itu adalah sesuatu yang nggak usah diprediksi karena memang udah pasti terjadi. Yep. Spring udah pasti terjadi. Siap. Masa di mana kita nuai, ya kan. Summer udah pasti terjadi, fall udah pasti terjadi, dan winter udah pasti terjadi. Nah kalau ngelihat sekarang climate yang sekarang, menurut Pak Gita ini temporary atau memang this is the best moment untuk kita justru ya the greatest wealth transfer kan kadang-kadang terjadi di momen seperti ini. Nah, gimana? Iya, saya ngelihat ini temporary. Kalau dari tahun 2008 sampai sekarang itu duit yang dicetak aja oleh negara-negara maju itu 30-35 triliun dolar. Oh ya. Oh, kebanyakan oleh Amerika dan Eropa Barat lah. Tapi itu some extent Inggris, Jepang, dan Tiongkok. Dan itu untuk menangani the Great Financial Crisis 2008. Dan akhir-akhir ini tentunya dengan gonjang-ganjing mengenai kekhawatiran mengenai inflasi atau apapun, mau nggak mau bank sentral di negara-negara maju itu harus melakukan sterilisasi, penarikan duit dari sistem. Tapi itu penarikannya nggak sampai 30-35 triliun, nggak semuanya. Tapi dengan penarikan 1, 2, 3 triliun aja, itu udah cukup untuk menggunjang-ganjing, ya kan? Pasar apapun lah, mau pasar modal kayak, modal itu kan bisa equity atau bisa bond, udah kelihatan kan? Tapi saya ngelihat ke depannya ini inflasi kalau menurut saya agak salah parkir. Dengan kenaikan suku bunga lebih dari 1.000% yang dilakukan oleh the Fed. Dalam beberapa bulan. Kalau kita bandingin ini dengan tahun 70-an, Volcker itu kan dulu naikin suku bunga cuma 100%, dari 10 sampai 20%. Tapi sekarang nih sekarang nih dari 25 basis points menjadi lebih dari 300 basis points. Itu udah 1.000% lebih. Nah, itu kalau menurut saya bisa menjadi overshoot atau mungkin nembaknya terlalu kencang. Ya, Hard kan? landing. Betul. Dan seperti tadi yang saya sudah sampaikan, teman-teman, ini banyak yang nggak ngelihat inventory yang dikumpulkan, dan ini inventory yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan canggih yang sudah menggunakan sistem supply chain yang paling canggih di dunia, tapi mereka juga udah overshoot, di mana inventory-nya nih tinggi banget, nggak kemakan sama daya beli. Ya niscaya mereka harus melakukan koreksi harga kan, dan koreksinya itu pasti akan ke bawah, dan itu tentunya akan menurunkan inflasi, dan juga akan menurunkan ekspektasi inflasi. Saya melihat mungkin dalam 6-12 bulan ke depan ini akan sangat berbeda corak mengenai inflasi, dan kalau itu anggaplah benar terjadi, ya winternya nih mungkin ya benar-benar hanya winter doang, dan ini akan diikuti atau diekori dengan spring yang mungkin lebih cerah, apalagi summer nanti. Gitu. Dan saya juga menarik nih Pak Gita, saya nonton satu YouTube dari TED Talks, ya. Judulnya adalah Why the Majority is Always Loose. Jadi kalau 2008 kan nggak ada ya kayak banjir informasi mengenai how to prepare, kayak crash to how to prepare itu nggak ada tuh. Zaman dulu mungkin Facebook baru lahir 2008, krisis global financial crisis lahir 2008. Instagram sendiri 2012 baru eksis. Sementara sekarang ini beda nih, kayak informasi udah banjir di mana-mana. Jadi mereka kayak kasih warning, early sign, dan kita harus ngapain sebagai majority. Dan tapi kalau nonton di TED Talks tersebut, tetap ujung-ujungnya kalah majority. Nah, menurut Pak Gita ada nggak chance di mana ya the real majority itu betul-betul bisa menang di situasi seperti ini?
The real majority itu biasanya ngikutin tren, ya kan? Dan sekarang trennya mungkin agak-agak downhill. Tapi begitu ada satu atau dua yang terbukti benar, dan itu akan menjadi trendsetter. Ya, saya memberanikan diri ngomong bahwa inflasi ini emang udah kejadian, tapi nggak akan berkepanjangan. Dan saya kalau melihat data-data tadi, ya, I think sooner or later the majority itu akan ngikutin tren yang di-set oleh mungkin the minority. Ya, saya mungkin sekarang bagian dari the minority yang ngomong bahwa ini kayaknya nggak bakal berkepanjangan sampai 2-3 tahun. Saya melihat ini 6-12 bulan ke depan. Jadinya mudah-mudahan saya benar. Tapi kalau salah ya mungkin itu akan menjadi bagian yang terbaik untuk the majority. Iya kan? Karena ya mereka udah melakukan persiapan untuk sesuatu yang mungkin lebih berjangka panjang. Iya. Dan kalau kita lihat memang ada satu judul juga yang saya pernah quote ya di satu majalah tentang tech winter yang terjadi, tapi mereka di ending dari subtitle adalah Insani Indonesia. Jadi tech winter Insani Indonesia. Jadi Indonesia lagi keren sekarang ceritanya, iya kan? Kalau kita, ya saya kebetulan baru balik dari Amerika, itu mereka juga lagi khawatir banget kan mengenai resesi, stagflasi, inflasi dan lain-lain. Sama juga dengan Eropa Barat, sama juga dengan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Tapi Indonesia itu anomali kan, yang bisa menunjukkan inflasi yang sangat bisa di-tame atau sangat bisa di-manage, dan juga pertumbuhan ekonomi yang sangat, kalau menurut saya jauh lebih robust daripada mayoritas negara-negara lainnya. Nah, sekarang lebih gampang jualan mengenai Indonesia daripada mungkin 10 tahun yang lalu, ya kan? Apalagi dengan terjadinya atau kejadian beberapa unicorn dan decacorn di Asia Tenggara yang berbasiskan di Indonesia. Lebih gampang sekarang ngomong mengenai Indonesia. Tapi bukan berarti ini nggak perlu di scale up lebih tinggi lagi. Kalau menurut saya ini masih harus di scale up, karena kita tuh mindsetnya benar-benar harus berpikir gimana sih supaya gue tuh bisa kayak India atau Tiongkok. Ya kan, dan itu kalau menurut saya Indonesia tuh harus ke situ ujung-ujungnya. Iya. Nah kalau misalkan buat teman-teman nih, Finfolk, ada nggak advice untuk mereka yang saat ini mungkin mereka bingung nih harus dengerin yang mana? Saving atau mungkin wait and see, atau malah kadang-kadang saving itu bisa ciptain, kalau di Jepang kan paradox of thrift gitu kan. Jadi ketika satu harga dengan kompak mereka saving 20 tahun stagnan ekonomi. Nah, ada nggak suggestion, Pak? Problemnya savings ini kan dilakukan di instrumen yang terbukti tidak sukses melakukan capital preservation, ya kan? Bond itu kan yang paling nyata kan sebagai capital preservation tool, tapi dengan gonjang-ganjing mengenai inflasi, suku bunga dan segalanya, ini udah sangat mendistorsi nilai fixed income instrumen secara berarti. Ya kan, kalau saya sih lebih percaya dengan equity story seperti tadi yang saya sampaikan, apalagi dengan pemberdayaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence yang bisa menopang produktivitas. Nyata sekali. Ya tergantung time frame. Kalau mau ngomong 6 bulan mungkin hold, wait and see. Tapi kalau long, ya nggak ada alasan tuh nggak masuk ke equity big time. Jadinya untuk para founder di sana ya gaspol aja, tapi gaspolnya tuh harus dengan kepekaan mengenai cost structure. Gaspolnya tuh harus dengan kepekaan mengenai inovasi. Gaspolnya harus dengan kepekaan mengenai customer centricity. Ya ini the Amazon mantra lah ya, tapi ini sangat bisa digeneralisasi untuk kepentingan siapapun yang udah jadi founder atau mau jadi founder ke depan. Nah untuk capital allocator, ya bukan berarti mereka harus wait and see juga. Capital allocator kalau menurut saya justru udah melihat terjadinya koreksi, untuk ini udah saatnya mereka harus melakukan alokasi ke narasi-narasi yang iya. Dan kita udah melihat lah, ini narasi atau tesis investasi ini bukan hanya mengenai founder, lebih mengenai kapasitas seseorang tuh melakukan eksekusi. Ide is too easy, ya kan, compare to execution. Dan itu banyak banget yang gagal hanya karena dia tuh nggak bisa mengeksekusi idenya yang kedengeran brilian gitu. Jadi it's time to double down ya on Indonesia. Mungkin nggak double down, tapi ya
masukinlah tangan ke kantong, carilah mungkin yang bukan recehan ya, tapi yang lebih dari recehan, tapi dialokasikan untuk kepentingan yang bijaksana ke depan. Artinya adalah konsep Moneyball ini bisa kita terapin Pak, kayak di Banget. Dua ya? Banget. Sebuah klub baseball Oakland, mereka menggunakan data. Iya kan? Dan kita udah bisa meng-science data-data terkait dengan kapasitas bukan seorang founder ya, tapi dia dan timnya untuk mengeksekusi. Dan kita udah melihat secara scientific dengan data-data yang disajikan ke kita, banyak juga founder-founder yang nggak bisa melakukan eksekusi bersama timnya. Nah itu ya tinggal dialokasikan ke tempat yang benar aja. Iya. Thank you nih Pak Gita untuk sama-sama sharing super singkat. Ya, thank you. Teman-teman akan mendapatkan banyak manfaat. Siap. Thank you Pak. Sukses. Thank you. Thanks.